Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, saya sapa Dr. Nyai Hajah Khofifah Indra Parawansa. Yang juga saya hormati Gubernur Papua Barat, saya sapa Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan, dan juga yang saya banggakan Ketua Dewan Pakar Muslimat Nahdlatul Ulama yang sekaligus juga sebagai Ketua BKUI Provinsi Papua Barat, saya sapa Ibu Lani Lakotani. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan walaupun saat ini ada di Jakarta. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Barat, Ibunda Hajah Zainab Uswanas ya, SE MSI, yang mudah-mudahan juga tetap diberikan kesehatan, dan seluruh pengurus muslimat baik wilayah cabang maupun istimewa yang ada di luar negeri, semuanya yang saya dan kami hormati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpah-limpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita bersama. Amin. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita sudah bergabung yang walaupun melalui virtual. Justru kalau bukan melalui virtual mungkin kita belum akan bergabung, apalagi luar negeri lagi. Sekali lagi pada hari ini kita bergabung sebagaimana yang sudah menjadi istiqomah daripada Muslimat Nahdlatul Ulama, yaitu mengadakan riyadhah dan doa bersama dengan waktu yang telah ditentukan. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan melimpah-limpahkan apa yang kita cita-citakan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tersanjung di haribaan Nabi junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai khairul bariyah, sebagai imamul anbiya wal mursalin, dan beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah, yang sehingga kita akan menerima syafaat dari junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Warga muslimat Nahdlatul Ulama yang saya hormati, pada hari ini setelah kita berdoa bersama, mudah-mudahan riyadhah kita ini akan selalu berjalan
dengan keadaan sehat walafiat, apalagi dibaca sholawat di dalamnya asma-asma mu'azzam yang tadi apabila saya mendengar, saya tidak bisa membayangkan manfaat daripada apa yang tadi dibaca bersama. Dengan kita membaca sholawat, Allah berjanji, sekarang masa-masa pandemi, ada wabah namanya COVID-19 dengan virusnya corona, dengan harapan, dengan sholawat yang kita baca dan asma-asma mu'azzam yang kita baca bersama, maka Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan wabah dan atau menjauhkan dari bumi yang kita pijak dan dari jiwa dan raga kita bersama. Amin. Allah berjanji, masalah siapa yang baca sholawat, artinya menciptakan baginda Nabi ada di kanan kiri mereka, ada di tengah-tengah mereka. Allah berjanji, silakan warga muslimat Nahdlatul Ulama, khususnya Papua Barat, umumnya Indonesia yang kita cintai, untuk pedoman hidup kita. Silakan janji Allah dibuka di Al-Quranul Karim, surat Al-Anfal ayat 33 itu. Di sana Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di mana Allah tidak akan memberikan wabah atau siksaan kepada mereka, wa anta yang ada pun engkau wahai Muhammad fihim ada di antara mereka. Tanda bahwa baginda Nabi ada di antara kita, yaitu dengan kita membaca sholawat atasnya. Surat Al-Anfal ayat 33. Kalimat berikutnya berbunyi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka. Wahum yang ada pun mereka itu yastaghfirun, selalu beristighfar kepada Allah. Jadi resep daripada membebaskan wabah adalah pertama sholawat, yang kedua istighfar. Kecuali doa-doa pengembang. Tadi ada dibaca ya qawiyu ya matin ikfi syarradh dzalim. Insya Allah semua yang akan bikin mudarat kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimusnahkan. Mudah-mudahan termasuk virus corona. Apalagi tadi saya juga mengikuti warga muslimat Nahdlatul Ulama melaksanakan ijazah yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya, barang siapa yang mau membaca pada pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim lam yadurruhu syai'. Barang siapa yang membaca kalimat yang tersebut pada pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, maka semua yang ada di langit dan di bumi tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Tadi saya bukan menyaksikan itu, tadi saya ikut. Bagaimana? Begitu ayat yang sangat dimuliakan, yang sangat membawa fadilah yang sangat besar, kok hanya mendengar. Saya tadi mengikuti. Mudah-mudahan riyadhah atau melatih diri untuk bermunajat, berdoa kepada Allah dan bertausiah atau bersauqiyah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dirutinitaskan oleh warga muslimat Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ini terus bisa dikembangkan, dilestarikan. Mudah-mudahan juga Ketua Umum Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, saya sebut Ibunda Dr. Anda Hajah Khafifah, diberikan kesehatan lahir batin dan terus
bisa memberikan motivasi kepada warga muslimat di tanah air, yaitu di negara kita Indonesia. Amin. Kemudian warga muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya melihat di belakang saya ada tema dengan riyadhah dan doa bersama, kita kembangkan prinsip dan karakter, ditambah karakter supaya kita ada kebiasaan. Hati kita menuju ke arah sana, tabiat kita menuju ke arah sana. Jadi kita kembangkan prinsip dan karakter hablum minallah dan hablum minannas dalam membangun keberagaman. Ini sesungguhnya ajaran daripada Islam, khususnya yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tema yang ada pada hari ini adalah yang pertama diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana hablum minallah kita mantap, hablum minannas kita mantap, dan tema yang tersebut di depan kita itu, yang di belakang saya, yang tersebut itu akan terrealisasi dalam hidup dan kehidupan. Maka marilah khususnya warga muslimat, warga Nahdien di Indonesia, bahkan di dunia, kita sama-sama melihat apa yang telah dimaklumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 112. Jadi ini saya pikir sangat tepat sekali tema yang ada pada hari ini, yaitu untuk mengembangkan mengembangkan prinsip dan karakter hablum minallah dan hablum minannas. Ini adalah sangat tepat karena ini adalah melaksanakan sebuah maklumat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maklumatnya ini perlu dikembangkan oleh warga muslimat. Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 112. Di sana Allah mengatakan atau berfirman yang potongan ayatnya berbunyi, duribat alaihimudz zillah ainama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas ila akhiril ayat. Namanya tausiah, ya kalau bisa difahami, ada manfaatnya, tapi ya jangan panjang-panjang. Tapi insya Allah Bunda Zainab nanti dalam kegiatan rutinitas baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, insya Allah kita kembangkan ilmunya. Sekali lagi ayat yang tersebut kalau mungkin kita mau artikan, duribat alaihim, akan ditimpa kehinaan kepada mereka. Ainama tuqifu, di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas ila akhiril ayat. Kecuali mereka yang tidak akan ditimpa kehinaan adalah mereka yang selalu mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hubungan kita dengan Allah yakni ketaatan kita kepadanya. Apa taat kepada Allah? Melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya hablum minallah. Artinya hubungan secara vertikal antara kita seorang hamba dengan Al-Khaliq. Itu nanti bagaimana ilmunya, karena sangat banyak ilmunya, maka nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Yang penting pada hari ini saya berikan stimulan
bahwa apa yang terkandung di dalam tema itu adalah yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 113. Diperintah kita untuk pintar-pintar berhubungan dengan Allah, yakni membina ketaatan kita kepadanya. Yang kedua adalah secara sosial, yaitu mengadakan hubungan antara sesama. Di sana tidak dituliskan hablum minan nas minal muslimin. Ayatnya tidak ditulis seperti itu. Tetapi Allah hanya mengatakan hablum minan nas, menjaga sambung silaturahim di antara sesama manusia tanpa dipandang apa itu sukunya, apa itu bahasanya, dan apa itu agamanya. Yang sehingga para warga muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah mengembangkan dua hal, hablum minallah dengan baik, hablum minan nas dengan baik, maka hablum minallahnya akan dicatat sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Hablum minan nas dengan baik, maka insya Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita ada hablum minallah, oke, kepada Allah, hablum minan nas, sambung diri antara sesama manusia, sehingga karakter hubungan kita sesama manusia yang salah satunya karakter atau tabiat atau kebiasaan tawazun, hidup berkeseimbangan akan muncul pada pribadi kita masing-masing. Maka untuk warga Nahdiyin, Nahdiyat, itu karakter tawazun sebagai hubungan antara sesama manusia itu harus dibina. Tawazun, hidup berkeseimbangan. Tidak hidup dengan prinsip-prinsip yang kaku. Kalau sudah lihat kanan kaku, nggak mau lihat kiri dan lain sebagainya. Tawazun itu hidup berkeseimbangan. Memutuskan perkara baik secara dalil nakli atau akli, diputuskan dengan apa yang ada. Kemudian yang selanjutnya, karakter tawasud dimiliki. Tawasud itu hidup yang tegak lurus, tidak melenceng kanan, melenceng kiri, tidak yang merah dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam. Tapi tawasud itu adalah hampir sama dengan ta'adul, adil. Yang merah dikatakan merah, yang hitam dikatakan hitam, dan seterusnya. Kemudian yang karakter yang terakhir yang harus dimiliki oleh warga Nahdiyin maupun Nahdiyat, NU, dan bandong-bandongnya, yang salah satunya adalah warga muslimat NU, adalah tasamuh, saling hormat menghormati di dalam hidup di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilih bahwa kita yang ber-KTP Muslim, ber-KTP Islam, itu belum tentu kita ini menjadi orang-orang yang pasti diterima amalan kita. Oleh karena itu, para warga muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam hidup dan kehidupan kita dengan teman-teman yang berbeda agama, kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Diperintah oleh Allah. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Silakan nanti dibahas, ayatnya adalah surat Al-Maidah, Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 48. Untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Orang yang beragamanya non-muslim, mereka juga ada kebaikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melirik kita semata, tetapi
karena para nabi terdahulu tidak semua beragama Islam. Seperti Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab Injil. Nabi Isa diturunkan kitab Taurat. Nabi Daud diturunkan kitab Zabur. Nabi-nabi sebelumnya diturunkan lembaran-lembaran mushaf. Sekarang di antara kita yang ada di bumi itu adalah diciptakan oleh Allah hanya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Silakan Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menjadikan kita hanya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Baik itu bangsa Belanda, Taiwan, Jepang, Cina, Indonesia, Amerika. Semua itu diciptakan oleh Allah hanya dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Kemudian Allah waja'alnakum, Allah menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk supaya lita'arofu, saling kenal mengenal. Disinilah namanya hablum minan nas, saling kenal mengenal. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah hanya karena takwamu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena statusmu dan lain sebagainya. Kalau di dalam surat An-Nahl ayat 97 dicatat, di sana Allah mengatakan, man amila sholihan, barang siapa yang mau beramal soleh, berbuat baik, min dzakarin, apakah itu dari seorang laki-laki, au unsa, atau dari seorang perempuan, maka wa huwa mu'minun, dan berbuat baiknya diikuti dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Terus yang paling akhir daripada tausiah saya, silakan di dalam rangka minan nas, Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya Al-Baqarah 62. Yang saya baca ayatnya nanti dilihat di Al-Qur'an. Sekarang di zaman now tidak ada yang susah. Di sana Allah mengatakan alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya pikir ini para warga muslimat sudah bisa membuka artinya di dalam Al-Quran. Al-Qurannya bisa dikasih di dompet, bisa dikasih di mana-mana. Di zaman sekarang sudah tidak ada yang susah. Oleh karena itu, warga muslimat Nahdlatul Ulama, khususnya Papua Barat, umumnya Indonesia, dunia, mari pada hari ini yang namanya karakter hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah Sang Pencipta, dan hablum minan nas kita kembangkan dan kita lanjutkan, kita gerakkan kepada kita dan generasi penerus kita, yang sehingga kita akan dianggap baik di hadapan Allah maupun baik juga di hadapan sesama manusia. Bukannya kalau kita tasamuh, saling menghormati di antara manusia, kemudian ada manusia yang berbeda pendapat, kita anggap baik. Enggak juga, tetapi kita hormati manusianya. Masalah hak dan yang batil kita pisahkan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Jangan kamu campur adukan antara yang batil dan yang hak, yang benar, yang padahal kamu tahu sesuatu yang batil dan hak itu. Jangan dicampur adukan. Para warga muslimat, Nahdlatul Ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ibu-ibu nyai yang ada di Jakarta, ada yang mantan di Malaysia, di Hong Kong dan lain sebagainya. Kita mari bersolawat walaupun 3 kali. Saya tuntun, bukan saya tuntun. Kita sama-sama, saya duluan, kemudian bersama-sama dengan solawat singkat. Insya Allah dengan solawat singkat ini Allah Subhanahu wa taala akan segera menghilangkan wabah yang ada di kanan kiri dan di hadapan kita bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala khamada. Shalli wa sallim daiman ala khamada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Monggo sholli wa sallim iman ala khamada. Sholli wa sallim iman ala khamada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Muslimat Nahdlatul Ulama yang gabung di sini, mari beristiqomah munajat dan salawat Nabi untuk bekal apabila datang ajal diri, sowan serta menghadap pada ilahi Rabbi. Sholli wa sallim iman ala khamada. Sholli wa sallim iman ala khamada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, insyaallah, dengan kita membaca sholawat 1 kali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita 10 kasih sayang, mengampuni dosa kita 10 kali perbuatan dosa, dan mengangkat derajat ketinggian kita 10 derajat ketinggian. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kita doa bersama, kecuali doa untuk tujuan kita bersama, doa pengembang yang kaitannya dengan apa yang kita angan-angan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhlina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha penggenggam langit dan penggenggam bumi, yang maha pencipta alam semesta, termasuk kami adalah hamba-Mu yang lemah ini ya Rabb. Kami hamba-hamba-Mu yang lemah di Papua Barat dan di Indonesia serta di negara-negara lain pada hari ini bersimpuh kehadirat-Mu ya Allah seraya berdoa lidzalika ya Rabbana, oleh karena itu ya Tuhan kami, ighfir lana dzunubana wali walidina wa ahlina wa jama'atina fi hadzal mas'alah wal imama wal ummah wal ra'i wal ra'iyah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan keluarga kami, dosa dan kesalahan jamaah kami yang bertemu pada waktu ini, wal imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah. Engkau ampuni juga dosa para pemimpin agama, dosa para pejabat dan rakyatnya, wa yu'allifu baina qulubina wa qulubihim fil khair. Dan persatukanlah ya Allah di antara hati-hati kami dan hati mereka di dalam kebaikan-kebaikan. Allahumma ya ni'mal maula wa ni'man nasir, kun auna wa nasiran lana fi kulli umurina. Allahumma ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah zat yang sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Kun auna wa nasiran lana fi kulli umurina. Jadilah Engkau ya Rabb sebagai pelindung, pembela dan penolong kami dalam segala urusan kami ya Allah. Allahumma adfa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wa suyufal mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolaklah kami dari malapetaka, bala bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka ragam, kekejaman dan peperangan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Khususon min syarri bala'i COVID-19 au virus corona fi baladina Indonesia. Terkhusus tolaklah kami dari jahatnya COVID-19 atau virus corona dari bumi kami, negara Indonesia, Mudiriyatina Papua Barat, provinsi kami Papua Barat, wa Madinatina Manokwari, dan kota kami Manokwari hadza khassah. Wasfi birahmatika mardona. Apabila di antara kami ada yang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah dengan segala kasih sayang-Mu mardona, penyakit yang ada pada kami, wa mardo jami'ir ra'iyah fi baladina Indonesia, dan semua penyakit semua rakyat yang ada di negara kami Indonesia ini ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, ij'al baldatana Indonesia min bikhadihi ilal iklim baldatan tayyibatan mubarakah mamlu'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang maha pengasih, maha penyayang dan maha pengampun, jadikanlah negara kami Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah, jadilah negara yang makmur, sejahtera, yang penuh berkah dan rahmat, serta penuh dengan ampunan-Mu. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil,
sayyirna bi'azamatika bitaisir. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha memudahkan, mudahkanlah segala urusan kami. Wahai Tuhan kami yang maha pengatur, aturlah kehidupan kami. Wahai Tuhan kami yang maha meringankan, ringankanlah beban berat bagi kami, sehingga kami akan mampu memikul amanah, baik amanah yang datang darimu, maupun amanah yang datang dari sesama kami. Gerakkanlah pada kami kepada jalan kemudahan karena yang semata-mata hanya keagunganmu sendiri ya Rabb. Rabbi inna lima anzalta ilaina min khairin fakir. Karena kami ya Allah sesungguhnya sangat fakir terhadap kebaikan-kebaikan yang telah Engkau turunkan kepada kami. Lidzalika yassir wala tu'assir. Yassir lana fi kulli amrina yusral ladzi yassartahu ala katsirin ibadika min qablina. Oleh karena itu ya Allah, mudahkanlah sekali lagi seluruh niatan kami dan janganlah Engkau persulit. Mudahkanlah tiap-tiap urusan kami sebagaimana kemudahan-kemudahan yang telah Engkau mudahkan kepada hamba-hambamu yang sebelum kami. Aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atika an masyiatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma tammin alaina bil khair. Apabila Engkau telah menghendaki kami harus keluar dari bumi ini, maka wafatkanlah kami dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah wa bihi thiqatuna, karena yang demikian itu merupakan dambaan bagi kami. Allahumma hadzal ni'mah wa tammim bis solihati bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adapun kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau turunkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, Engkau sempurnakanlah dengan amalan-amalan kebaikan kepada kami di hari-hari yang akan datang. Amalan kami akan lebih baik daripada hari ini. Rabbana alaika tawakkalna. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyerahkan diri. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu kami bertaubat. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu senantiasa kami akan dikembalikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zil sawaba ma qara'nahu wa ma halalnahu li jami'i al-maksudina. Semua maksud-maksud kita, terutama warga muslimat Nahdlatul Ulama Papua Barat Indonesia dan yang ada di luar negeri, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan apa yang kita angan-angan dan kita niatkan bersama. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimina amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melirik kita, melihat kita, baginda Nabi melirik dan melihat kita, sehingga rahmatnya Allah, syafaat Rasulullah akan terlimpahkan kepada kita bersama. Amin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.